Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda wa ba'd. Pemirsa, sahabat Hasanabil TV rahimakumullah dimanapun berada, alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada acara Balalajaran. Dan pada saat ini kami berada di Madrasah Ibtidaiyah As-Sanabil setelah anak-anak melaksanakan salat zuhur. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para pemirsa yang menyaksikan program ini, kami selalu mendoakan mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, yang saat ini berada dalam suasana sakit, mudah-mudahan diberikan kesabaran, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang beraktivitas mudah-mudahan selalu berada dalam keberkahan, apapun hajat, cita-cita, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ayyuhal Walad lil Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, masih di halaman 10 pada baris kelima. Maqalul musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa talamidhihi wa bi'ulumikum fid dharaini amin. Qal ayyuhal waladu, wahai anakku yang tercinta. Al-Imam Al-Ghazali memanggil murid beliau sebagai anak. Ini salah satu guru yang mempunyai kepedulian kepada muridnya, sehingga sang murid dipanggil anak yang tercinta. Dan ini sekaligus kami juga mengucapkan selamat Hari Guru. Semoga guru-guru yang ada khususnya di Indonesia ini selalu mendapatkan keberkahan dalam menjalani hidup dan kehidupan, dan selalu bersemangat untuk mengajar, untuk memberikan, membimbing, dan lain-lain sebagainya. Ba'du masailika, sebahagian pertanyaanmu, kata Imam Al-Ghazali, min hadal qabil, dari jenis ini, maksudnya pada pelajaran sebelumnya, bahwa apa yang dipertanyakan oleh murid beliau itu berkaitan dengan rasa, dan orang tidak tahu rasa kalau memang tidak dirasai. Umpamanya kalau gula rasanya manis, kopi pahit. Nah, manis itu tidak bisa kita sebut manis kalau tidak dirasai. Kemudian pahit tidak bisa disebut pahit kalau tidak dirasai. Wa ammal ba'dul ladzi yastaqimu lahul jawabu, adapun sebagian pertanyaan yang bisa dijawab, faqad dzakarnahu, kami telah menyebutkannya, fi Ihya'il Ulumi, dalam kitab Ihya Ulumuddin, wa ghairihi, dan kitab yang lainnya. Unadzkuruha huna, dan kami di sini akan menyebutkan nubazan, hanya sebagian kecil, minhu, dari jawaban itu, wa nusyiru ilaihi, dan kami akan memberikan isyarat ilaihi, kepadanya, fa naqulu, maka kami katakan, qad wajaba 'alas saliki arba'atu umurin, sungguh menjadi kewajiban atas salik. Salik itu orang yang menjalani jalan Allah, orang yang menjalani jalan akhirat, orang yang menjalani jalan
yang ingin jalan yang dijalani ini semuanya adalah kebaikan. Arba'atu umurin, kata beliau, ada 4 perkara. Al-amrul awwalu, perkara yang pertama yang menjadi kewajiban atas setiap orang termasuk kita semuanya. I'tiqadun sahihun, i'tiqad, keyakinan, keimanan sahihun, yang sahih, yang benar. La yakunu fihi bid'atun, yang tidak ada mengandung di dalamnya suatu bid'ah, suatu i'tiqad yang bisa merusak i'tiqad atau keyakinan itu sendiri, seperti syirik, mencari Tuhan selain Allah atau menduakan Allah. Kemudian ragu-ragu akan adanya Allah. Allah itu ada apa tidak ada? Ragu-ragu. Nah, orang yang punya etikat yang benar, dia tidak ragu-ragu. Kemudian tidak menetapkan zat Allah di dalam hatinya. Allah tidak selalu dia yakini, dia etikatkan, tapi tadi tidak menetapkan zat Allah di dalam hatinya. Begitu juga tidak menetapkan Rasul Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Dia tidak membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Juga bisa jadi ragu-ragu terhadap yang disampaikan oleh Nabi berupa wahyu Al-Quranul Karim, berupa al-hadis, sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu wajib etikat semacam itu. Karena itu kita jaga keyakinan, keimanan kita kepada Allah, kepada Rasul, dan kita menjaganya diantaranya dengan salat 5 waktu. Salat 5 waktu apa? Ada zuhur, ada asar, ada maghrib, isya, subuh. 5 waktu kita jaga, jangan sampai tertinggal. Kenapa? Karena di dalam salat itu ada 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada i'tikad, ada keyakinan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kewajiban bagi orang yang menjalani jalan Allah, taubatun nasuhun, yaitu taubat yang benar, taubat yang sungguh-sungguh. La yarji'u ba'daha ila zallati, tidak mengulang kembali sesudah bertobat, ila zallati, melakukan dosa. Jadi semua orang yang namanya manusia, Nabi menyebutkan bahwa manusia itu khatta'un, kullu bani adama khatta'un. Setiap orang itu punya potensi untuk melakukan kesalahan atau bahkan melakukan dosa. Wa khairul khatta'in, sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu at-tawwabun, adalah orang yang segera bertobat. Apa arti bertobat? Tidak lagi melakukan dosa, tidak lagi melakukan keburukan. Kenapa? Karena dia sudah bertobat dengan sungguh-sungguh. Kemudian diiringi dengan istighfar. Apa arti istighfar? Minta ampun kepada Allah, dan dia berharap tentu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagian daripada taubat. Kemudian wasalisu, kewajiban yang ketiga, istirdaul khusumi, meminta keredaan, meminta halal kepada orang yang pernah kita zalimi, atau kepada orang yang bisa jadi dulu menjadi musuh kita, bisa jadi semacam itu. Nah, kenapa jadi minta reda sama kawan, sama teman, orang lain, apalagi mama abah?
mama abah kita, itu minta ridhanya hatta la yabqa li ahadin 'alaika haqqun, agar tidak ada lagi hak orang lain kepada kita, li ahadin, bagi seorang pun. Kada ada lagi tanggung jawab kita kepada orang lain, kada ada lagi sangkut paut kita kepada orang lain, supaya apa yang pernah kita lakukan kepada orang lain, baik dulu pernah menzalimi orang lain, mengganggu orang lain, pernah menyakiti orang lain, bisa jadi mengambil sesuatu dari orang lain. Nah, itu minta ridhanya, supaya nanti pada hari kiamat pertanggungjawaban kita kepada orang tersebut tidak dituntut lagi. Kalau di akhirat kita dituntut, maka berat. Kenapa? Karena keadaan suasana mahsyar itu panas luar biasa. Kemudian kita semuanya dalam keadaan tidak berpakaian. Apa artinya? Telanjang. Orang berpakaian aja panas, apalagi tidak memakai sesuatu. Kenapa? Karena kita hanya memikirkan diri kita masing-masing. Aku nanti kalau ditimbang amalnya ringan kah berat? Aku nanti kalau dihisab, diperhitungkan amal baikku banyak yang baik atau banyak yang buruk. Nanti ketika aku mau menyeberangi Shiratal Mustaqim, selamat apa tidak? Aku ke surga atau ke neraka? Nah, itu selalu difikirkan. Maka bahasanya nafsi, nafsi. Aku bagaimana nantinya? Terus seperti itu. Kemudian kewajiban yang keempat, tahsilul ilmi syariati qadra ma tu'adda bihi awamirullahi ta'ala. Mencari atau menuntut ilmu syariat dengan tujuan untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kayak hari ini habis salat zuhur, berarti kita sudah melaksanakan perintah Allah. Dan kita tahu perintah Allah itu dari mana? Dari ilmu yang kita pelajari. Nah, karena itu kita bersyukur kalau orang tua kita menyekolahkan ke sekolah agama, ke madrasah As-Sanabil umpamanya. Habis kelas 6 masuk lagi sanawiyah 3 tahun. Baru habis sanawiyah masuk, mau memilih kemana? Kenapa? Karena sudah punya bekal, punya ilmu yang berkaitan ilmu agama, tahu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, bisa membedakan mana yang perintah, mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summa minal ulumil ukhra ma takunu bihin najatu, mencari, menuntut ilmu-ilmu yang lain agar menyelamatkan diri kita dari bahaya besar, baik itu di dunia maupun di akhirat. Bahaya besar di dunia itu tadi adalah hilangnya iman, hilangnya etikat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita menuntut ilmu baik tadi yang kita gunakan untuk menjalankan perintah-perintah Allah, kemudian menuntut ilmu untuk hal-hal yang menyelamatkan kita baik di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti, selamat daripada nerakanya, siksanya Allah, azabnya Allah Subhanahu wa taala, dan bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 4 hal yang mesti kita ketahui, sekaligus kewajiban kita sebagai seorang pelajar yang mesti selalu menuntut ilmu, selalu belajar agar dalam melakukan satu amal, perbuatan selalu dibarengi dengan ilmu. Sebab tanpa ilmu bisa jadi amal kita tidak benar, keyakinan kita tidak benar. Tapi dengan ilmu insyaallah
apa yang kita lakukan menjadi sempurna. Dan kita berharap mudah-mudahan dalam pertemuan ini ada manfaatnya baik kepada kita semua, begitu juga dengan pemirsa yang ada dimanapun. Dan kita bersama-sama tutup majlis ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, salah dan khilafnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.